Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir di channel kami dan juga terima kasih telah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami akan memberikan ataupun juga sharing ya tentang pemeriksaan terkait postur. Jadi nama pemeriksaan ini ada Matthias Postural Correction Test. Jadi Matthias Postural Correction Test ini merupakan tes yang juga diberikan bisa kepada anak-anak maupun kepada remaja ataupun juga orang tua untuk mengetahui sejauh mana ataupun sampai mana sih posturnya itu bisa kita periksa ataupun kita analisa. Jadi tujuannya di sini ini kita untuk mengkoreksi postur ya, untuk mengetahui dulu terlebih dahulu permasalahannya di mana, apakah ada kelemahan atau justru karena murni fase degeneratif. Jadi kami berikutnya nanti akan memberikan latihan juga untuk memperbaiki ataupun juga membantu untuk memperbaiki postur ya. Langsung saja. Oke, jadi yang pertama kita mau memeriksa dulu, menganalisa ya bagaimana sih postur penderita ataupun orang yang memiliki masalah akan kita periksa. Jadi kita boleh melihat pertama dari garis lurus tubuhnya dulu. Kita perhatikan ya. Di posisi seperti ini adalah posisi normalnya. Dan kalau kebanyakan orang-orang yang mengalami kelemahan pada posturnya, dia kebanyakan mendapatkan posisi yang seperti ini posturnya. Jadi kondisi postur yang seperti ini merupakan postur yang lemah, cenderung lordosis. Jadi dia kurang bisa menahan badannya tegak seperti ini sehingga memberikan tekanan ataupun juga gerakan ataupun juga postur yang salah pada bagian pinggang dan juga pinggul hingga sampai ke bawah, jadi seperti ini. Nah, kebanyakan penyebab dari kelemahan ini ialah salah satunya karena faktor berat badan yang mungkin overweight ataupun juga pengaruh aktivitas ataupun juga habit sehari-hari ya, aktivitas sehari-hari. Mungkin dia sehari-harinya memang kurang sadar diri, kadang ya duduk seperti ini main HP ataupun mungkin juga duduk miring-miring ataupun juga sehari-harinya kebanyakan istirahat ataupun juga cenderung kurang untuk beraktivitas yang melibatkan aktivitas otot rangka. Jadi untuk postur yang berikutnya yang mengalami kelainan juga itu seperti fase degeneratif ataupun fase penuaan. Contohnya pada usia-usia 50 ke atas ya, ataupun juga 60 tahun ke atas fase lansia, itu bisa kita cirikan ataupun paling nampak biasanya dari punggungnya yang seperti ini, agak sedikit menunduk. Jadi nanti apabila seperti ini semakin lama, ya dia bakal semakin tunduk apabila tidak ditangani. Sehingga akhirnya kita kalau pernah melihat ataupun juga kita mengingat-ingat pasti pernah melihat orang tua dengan gaya jalan yang seperti ini, posisi badannya. Pasti pernah. Nah, itu karena dia kurang bisa untuk mengkoreksi posturnya. Oke, jadi langsung saja kita melakukan pemeriksaannya. Untuk yang normal. Nah, ini normal. Kemudian kita boleh menginstruksikan untuk mengangkat tangan ke depan secara bersamaan antara kanan dan kiri. Nah, pada yang normal kita dapat melihat apabila dia mengangkat tangan seperti ini, garis tubuhnya masih tetap seperti ini. Masih terbilang tegak. Nah, untuk yang lemah, dia cara berdirinya itu seperti ini. Nah, kemudian kita boleh menginstruksikan untuk mengangkat tangan ke atas. Iya, dia seperti ini mengangkatnya. Posisi badannya agak maju ke depan sedikit pinggulnya. Kemudian yang ketiga, fase degeneratif, kita boleh menganalisa juga nanti dari gaya bentuk berdirinya, yaitu agak sedikit bungkuk. Oke, kemudian apabila kita menginstruksikan untuk mengangkat lengan ke depan, dia tetap saja bungkuk seperti ini. Oke, jadi itu ialah 3 pemeriksaan, dan cara pemeriksaannya ini boleh dilakukan dari posisi samping kanan ataupun kiri ya. Untuk teman-teman boleh dari kanan atau kiri. Adapun indikasi-indikasi yang tidak boleh dilakukan, indikasi penyakit yang tidak boleh dilakukan pada koreksi postur ini, yaitu skoliosis, kifosis. Ini tidak termasuk ke dalam pemeriksaan koreksi postur ini karena dia murni posturnya salah itu karena dari kifosis atau skoliosisnya, jadi tidak perlu dimasukkan. Yang perlu kita periksakan apabila orang tidak memiliki skoliosis, kifosis atau lordosis, itu baru boleh kita periksakan seperti ini untuk memeriksa
posturalnya. Oke, untuk teman-teman, latihannya yang pertama, apabila kita mengalami pemeriksaan, setelah kita melakukan pemeriksaan tadi, kita mengalami baik itu kelemahan ataupun juga fase degeneratif, kita boleh melakukan latihan seperti yang berikut ini. Yang pertama, kita melakukan latihan back extension, gunanya untuk membantu postur kita supaya tetap tegak. Yaitu kita boleh melakukan dalam posisi tengkurap ataupun telungkup, ya, prone position. Jadi kakinya ini tetap saja menapak ataupun juga menempel, ya, di karpet ataupun juga di lantai. Kemudian yang perlu bergerak itu hanya badan saja. Oke, coba angkat badannya. Pada posisi seperti ini, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, turunkan. Kemudian angkat lagi. Latihan ini tidak usah dilakukan cepat-cepat, tidak perlu. Hanya saja kita butuh melakukannya pelan-pelan supaya kita dapat menargetkan dan juga merasakan otot-otot yang bekerja. Oke. Jangan lupa waktu badan kita naik ke atas, itu kita fase buang napas. Waktu turun ke bawah, tarik napas. Kemudian angkat lagi, buang napas. Turun ke bawah, buang, tarik napasnya, angkat lagi, buang napas. Jadi pada saat bagian terberat mengangkat beban ke atas itu kita buang napas untuk mengurangi tekanan-tekanan yang tidak diinginkan. Dan juga terkadang orang kebanyakan pada saat kita mengangkat badan seperti itu karena dirasanya terlalu berat, dia menahan nafasnya. Justru itu tidak baik, karena kalau kita menahan nafas kita menghambat jalannya aliran oksigen untuk ke otak, yang bisa itu mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Contohnya apabila pada usia yang sudah lanjut, itu bisa saja mengakibatkan tiba-tiba pening atau justru yang lebih parahnya lagi bisa pingsan. Oke, latihan berikutnya yang bisa kita lakukan ialah mengangkat kaki ke atas satu persatu. Dimulai dengan kaki yang sebelah. Oke, tahan di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, turun, diangkat lagi. Oke, jadi nampak ya, latihannya pelan-pelan saja. Lagi, begitu juga dengan yang sebelahnya. Angkat lagi, tahan di atas 6 detik. Jadi setiap gerakan ini ditahan di atas 6 detik, kemudian diturunkan, kemudian diangkat lagi, tahan 6 detik. Masing-masing gerakan pengulangan ini boleh kita lakukan dengan repetisi 12-15 repetisi atau 12-15 kali pengulangan, baik itu badan ataupun juga kaki. Oke, next exercise boleh dalam posisi telentang. Oke, pada posisi seperti ini kita akan melakukan latihan dengan cara melipat kaki seperti ini. Kemudian kita seperti akan melakukan gerakan sit up, tetapi tidak perlu sampai sini, melainkan hanya sedikit saja seperti ini. Ya, gunanya ini untuk melatih otot abdominal secara keseluruhan, ya. Oke, langsung saja. Yuk, angkat badannya. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi. Sama seperti tadi, pada saat kita mengangkat badan ke atas, kita membuang napas. Pada saat turun, kita fase menarik napas. Waktu naik, buang napas. Waktu turun, tarik napas, buang napas. Tahan. Pengulangannya boleh dilakukan 12-15 repetisi, sama seperti gerakan yang tadi. Oke, latihan yang terakhir kita memberikan latihan aktif ataupun juga aktif tanpa beban, ya. Jadi latihan ini boleh dilakukan dalam posisi duduk tegak. Jadi kita melakukan gerakan seperti ini, membungkuk sedikit, kemudian tegak. Jadi kita seperti mandiri sendiri, ya, untuk koreksi posturnya. Jadi inilah yang boleh kita lakukan pada saat kita duduk atau waktu senggang, yang paling simpelnya apabila tidak ada tempat ataupun arena untuk latihan kita seperti di karpet ataupun di lantai, ya. Untuk teman-teman pada saat gerakan menunduk ke bawah seperti ini, kita boleh buang napas. Kemudian waktu tegak, tarik napas sekaligus melebarkan rongga dada. Tarik, buang. Tarik, buang. Kalau gerakan ini boleh dilakukan sebanyak mungkin 20-25 kali boleh dilakukan. Oke, langsung saja. Tarik napas. Oke, tarik napas pada saat tegak, buang.
waktu turun. Oke, kasih tegak lagi, tarik nafas, buang. Nah, kita boleh melihat di gerakan seperti ini. Oke, partner saya melakukan gerakan mulai dari bungkuk, kemudian dia ke tegak. Dia melatih fleksibilitas dan juga melatih self correction postur mandiri ya. Gerakan-gerakan simple sesederhana ini bisa membantu untuk postur kita yang lebih baik untuk kedepannya. Terutama untuk orang-orang yang misalnya lansia ataupun juga anak-anak remaja yang terkadang kurang memikirkan posturnya. Terkadang tuh banyak kita lihat baik laki-laki atau perempuan yang masih sekolah ya, kadang kita lihat terkadang tuh orang-orangnya kita lihat sepertinya normal, tapi wajahnya oke, dandanannya oke, tapi kenapa ya posturnya malah seperti ini? Terkadang banyak yang kita lihat seperti itu. Jadi untuk baik yang muda ataupun yang tua boleh dilakukan gerakan-gerakan latihan sesederhana sesimpel ini. Oke, jadi untuk teman-teman itu ialah yang bisa kami sampaikan atau kami bagikan, mulai dari pemeriksaan, kemudian juga ada latihan-latihan. Untuk saran dan edukasinya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, untuk masalah postur ini yang harus diperhatikan itu jika terjadi seperti yang kami praktekkan tadi, posturnya itu bungkuk atau condong ke depan atau condong ke belakang. Yang pertama, Anda harus melakukan koreksi postur, di mana koreksi postur ini dengan posisi tegak lurus. Nah, lakukanlah latihan itu, koreksi postur itu, dan kurangi beban yang biasa dilakukan. Contohnya biasa angkat-angkat berat gitu kan, seperti misalnya bekerja bangunan, angkat-angkat berat gitu, atau anak sekolah menggendong tasnya terlalu berat. Apalagi sekarang kan anak-anak sekolah bukunya teman-teman ya Bang, malah mengakibatkan beban itu jadi condong gini kan untuk ke depan kan. Efeknya nanti semakin besar, semakin lama dia posturnya itu jadi jelek gitu, terutama untuk anak perempuan itu sangat jelek, berpengaruh besar itu nanti ke psikisnya juga nanti. Jadi yang harus dilakukan itu seperti latihan yang kami lakukan tadi, coba dilakukan berulang-ulang tiap hari 3 kali 1 hari dalam waktu 10-15 menit agar posturnya lebih baik lagi. Dan boleh dilakukan juga berenang untuk relaksasi otot-ototnya gitu ya. Jadi bagi yang lansia, bagi lansia ini coba hanya koreksi postur aja. Jika bisa melakukan latihan seperti yang kami buat itu bagus lagi, tapi kalaupun tidak bisa, cukup dengan latihan koreksi postur. Misalnya kalau tiba-tiba kita sadar, saya bungkuk gitu, nah langsung koreksi postur tegak gini misalnya ya? Iya, dan misalnya posisi tidur gitu kan, nah itu pun harus diperbaiki, jangan miring gini atau gini gitu kan, itu salah. Makanya memang ini harus pilih, tapi memang dampaknya besar. Tapi kalau misalnya selain posisi-posisi seperti itu, matras berpengaruh juga nggak sih Bang? Kalau misalnya matras tempat tidur kita, apakah harus yang keras atau mungkin yang lembek juga nggak masalah kalau kita sudah memiliki masalah postur seperti itu? Ini sangat penting ya. Yang harus diperhatikan juga itu matras. Kenapa matras itu kita sarankan harus yang padat atau keras? Karena itu mempengaruhi koreksi postur. Jika Anda memiliki tempat tidur ataupun tempat alas tidur yang ditimpa dia langsung loyok, nah itu akan mempengaruhi tulang belakang ataupun pinggang itu jadi cekung gitu, mengakibatkan siap bangun pagi kok aku sakit pinggang gitu. Nah, banyak masalah-masalah itu terjadi tanpa disadari karena akibat dari tempat tidurnya ataupun alas tidurnya gitu. Jadi saran kami harus memakai yang namanya tempat tidur yang keras atau diselipkan refleks gitu kan, atau papan tidak perlu gitu. Terima kasih ya. Jadi untuk teman-teman ataupun keluarga teman-teman yang memiliki contohnya gangguan postur, ada baiknya dari tempat tidur harus diperhatikan ya, seperti yang dibilang teman saya tadi,
menggunakan alas tidur yang agak sedikit padat, kemudian ataupun latihannya juga harus memang benar-benar ada latihan, bukan karena misalnya kita karena sibuk kerja atau gimana jadi kita mengabaikan latihan. Sebenarnya jangan sampai seperti itu, karena apabila dibiarkan ataupun juga kita tidak peduli ataupun tidak kita hiraukan ya, untuk kedepannya itu bakal memiliki dampak yang benar-benar negatif, yang bad impact untuk kita semua, bad effect ya. Jadi untuk teman-teman, saya harap video ini dapat membantu. Apabila video ini bermanfaat, share dan bagikan kepada teman-teman dan keluarga yang lain, supaya mereka yang mendapat info seperti ini, mereka mendapat info yang bermanfaat seperti ini. Oke, jadi untuk teman-teman tetap saksikan video kami ke depan. Terima kasih. Salam fisioterapi.